Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan mengupas isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Kalau kamu mau tahu analisis kebijakan publik lainnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Menyambut Hari Sumpah Pemuda, kita akan bahas proyek yang seharusnya meningkatkan kualitas pemuda Indonesia, tapi malah menimbulkan banyak pertanyaan. Mari kita bahas proyek Sekolah Unggulan Garuda. Pernahkah Anda lihat sekolah yang katanya unggulan nasional, tapi yang dibangun justru asrama baru, lapangan futsal, dan pagar megah? Sementara di sisi lain ada sekolah negeri yang atapnya masih bocor. Kita sedang menyaksikan satu hal berulang. Uang pendidikan rakyat berputar di antara proyek mercusuar, bukan di antara anak-anak yang paling membutuhkan. Dan hari ini saya ingin mengajak Anda berpikir ulang, apa sebenarnya arti unggul kalau yang diunggulkan hanya bangunan untuk para elit? Karena kalau keberhasilan pendidikan terus diukur dari jumlah beton yang dituangkan, maka generasi masa depan Indonesia akan terus diukur dari berapa kecil potensi mereka yang benar-benar digunakan. By the way, kalau kamu capek mendengar pemerintah buat proyek anggaran triliunan yang hanya dinikmati para elit, subscribe channel ini. Kita akan serukan selalu keresahan kamu. Program Sekolah Unggulan Garuda diluncurkan dengan gegap gempita. Tujuannya mulia, menciptakan sekolah berkelas dunia dengan fasilitas terbaik. Label unggulan diberikan kepada sekolah-sekolah terpilih di seluruh Indonesia, dari Banda Aceh sampai Papua Barat. Sebut saja ada SMA Negeri 10 Fajar Harapan, SMA Unggul Del di Toba, Madrasah Insan Cedekia di Sumatera Selatan, SMA MH Tamrin, SMA Pradita Dirgantara, Taruna Nusantara, hingga Averos Papua. Nama-nama besar dengan reputasi dan dukungan kuat sejak lama. Namun justru muncul pertanyaan, mengapa sekolah-sekolah yang sudah unggul ini justru mendapat prioritas untuk upgrade? Dari dokumen APBN, total anggaran yang disiapkan mencapai 2 triliun rupiah untuk proyek ini. Tapi sebagian besar dana itu bukan untuk memperkuat kompetensi guru atau inovasi kurikulum, melainkan untuk renovasi fisik besar-besaran asrama dan fasilitas mewah. Yang menjadi tanda tanya besar, proyek Sekolah Unggulan Garuda ini adalah SMA. Tapi mengapa Kementerian Perguruan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang menangani penuh dari pembangunan kurikulum sampai guru-guru? Apakah ini bukti bagi-bagi kue APBN lagi? Karena Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah kebagian kue anggaran yang besar. Apakah ini pemerataan pendidikan atau sekedar proyek prestis bagi yang sudah punya segalanya? Padahal kita tahu ada ribuan sekolah di pelosok yang masih berjuang dengan ruang kelas reot, kekurangan guru, bahkan listrik pun belum stabil. Lalu apalah arti kata unggulan kalau hanya disematkan pada yang sudah unggul? Apakah anak-anak yang belajar di bawah atap bocor tidak layak disebut unggul hanya karena mereka kekurangan fasilitas yang seharusnya diberikan negara? Kita sedang menciptakan jurang baru antara mereka yang berhak atas kemewahan belajar dan mereka yang hanya berhak atas semangat belajar. Dan ketika anggaran besar diarahkan ke pembangunan fisik, bukan ke pengembangan manusia, pendidikan jadi berubah fungsi. Dari proses mencerdaskan menjadi proyek prestis dan anggaran. Anak-anak di pelosok tidak menuntut fasilitas mewah, mereka hanya ingin ruang belajar yang layak, akses yang adil, dan terutama, mereka butuh guru yang berdedikasi dan mampu mengajar kurikulum yang berkualitas, bukan kurikulum yang gonta-ganti. Kalau ini dibiarkan, kita bukan sedang mencetak generasi emas, tapi generasi elitis, terdidik di gedung megah, tapi miskin kemampuan untuk berempati. Kita harus berani bertanya, apakah kita sedang berinvestasi untuk masa depan seluruh siswa Indonesia atau hanya segelintir elit? Atau malah kita hanya mengukir nama di prasasti proyek triliunan rupiah yang akan ditinggalkan dalam beberapa tahun. Namun untungnya ada jalan lain, alternatif yang nyata, efisien, dan lebih adil. Sekolah 3 jam unggulan. Model ini lahir dari keyakinan bahwa pendidikan unggul tidak harus dibangun dari marmer tapi dari sistem belajar yang efektif. Dalam satu hari, siswa menjadi unggul karena 3 jam belajar sesuai kurikulum wajib dan 5 jam belajar life skills masa depan, artificial intelligence, content creation, bisnis, hingga bahasa asing. Dipandu guru senior dan pakar industri terbaik, bisa belajar secara online dan juga tatap muka, menggunakan kurikulum nasional yang diperkaya standar internasional seperti Cambridge dan IB. Setiap siswa memiliki personalized learning path. Pendidikan yang personal, dan juga bimbingan akademik, mentoring satu guru dengan satu murid. Apalagi siswa juga dibimbing untuk membuat proyek dan portofolio. Mereka tidak dipisahkan dari keluarga karena belajar efektif bisa dilakukan dari mana saja.
Dan ini bukan teori, tahun 2025 sekolah 3 jam diakui oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai salah satu sekolah berkinerja terbaik nasional. Dengan anggaran yang jauh lebih kecil, model ini justru menjangkau lebih banyak siswa dari berbagai latar belakang ekonomi, bukan hanya yang elit. Bayangkan, hanya 10% dari biaya proyek sekolah unggulan Garuda bisa membuka kesempatan bagi 1.000 siswa unggul di seluruh Indonesia, termasuk para viewer komentar Kitty Kirana. Sekarang mari kita bandingkan dua model ini secara jujur. Model sekolah unggulan Garuda, biaya triliunan, fasilitas premium, siswa terbatas, dan proyek fisik yang masif. Model sekolah 3 jam, biaya jauh lebih efisien, tanpa gedung besar, tanpa asrama, akses terbuka secara nasional, dan fokus penuh pada learning outcome. Jadi, dengan biaya 10 kali lebih kecil, sekolah 3 jam mampu mencetak 20 kali lebih banyak siswa unggul dibandingkan proyek sekolah unggulan Garuda. Apalagi, selama 15 tahun berdiri, sekolah 3 jam sudah mencetak alumni berprestasi yang masuk ke perguruan tinggi top Indonesia, bahkan universitas top internasional. Sekolah unggulan Garuda membangun dinding. Sekolah 3 jam membangun cara berpikir. Sekolah unggulan Garuda menambah daftar proyek. Sekolah 3 jam menambah daftar prestasi. Dan di tengah dunia yang bergerak cepat karena artificial intelligence dan digitalisasi, model seperti sekolah 3 jam jelas lebih relevan dengan arah masa depan pendidikan global. Jangan sampai sekolah unggulan Garuda menjadi mercusuar pendidikan. Megah dari jauh tapi tidak memberi terang bagi banyak orang. Hanya segelintir elit. By the way, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini supaya makin banyak orang tahu bahwa seringkali uang pajak kita itu hanya dimanfaatkan untuk segelintir elit. Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Menteri Pendidikan, dan seluruh pejabat yang terlibat dalam proyek sekolah unggulan Garuda, ini bukan serangan, ini adalah panggilan untuk menggunakan akal sehat. Bangsa besar tidak diukur dari megahnya sekolah, melainkan dari tajamnya cara berpikir para siswanya. Jangan lagi kita terjebak dalam pembangunan tanpa pemikiran. Anggaran pendidikan bukan proyek infrastruktur. Pendidikan seharusnya adalah investasi pada manusia. Uang rakyat jangan digunakan untuk hanya memperindah gedung, tapi untuk membangun potensi. Sekolah 3 jam sudah membuktikan bahwa anak-anak dari berbagai penjuru negeri bisa berprestasi tinggi tanpa gedung mewah, tanpa biaya miliaran, tanpa harus jauh dari keluarga. Karena pendidikan unggul tidak butuh gedung besar. Pendidikan unggul sesungguhnya butuh arah, akses, dan akal sehat kebijakan. Jadi saya menyerukan, alihkan anggaran dari proyek ke proses, alihkan fokus dari gedung ke gagasan. Kalau bukan sekarang, kapan? Kalau bukan kita, siapa? Karena kalau anggaran sebesar ini hanya dinikmati segelintir siswa, maka kita sudah gagal menjalankan misi paling dasar pendidikan, memberi kesempatan untuk semua. Jangan biarkan sekolah unggulan Garuda menjadi monumen anggaran. Biaya besar tapi tidak berkesinambungan karena biayanya terlalu besar untuk output yang sangat kecil. Saatnya pemerintah mengadopsi sistem sekolah 3 jam. Pendidikan yang nyata, efisien, dan menjangkau siswa dari berbagai kalangan di seluruh Indonesia, bukan hanya para elit. Ini waktunya Indonesia menentukan visi dan arah, bukan sekedar anggaran.